Shalom, Shalom Bapak Ibu dan semua saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dan mari kita semua berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami rindu dengar firman-Mu dan karena itu bersabdalah, kami semuanya siap. Kami siap untuk mendengarnya, kami siap mempercayainya, dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita semua berkata, amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan membaca Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, ayat yang ke-9, 10, dan yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-9, 10, dan 11, demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak, Ibu, dan semua saudara, hari ini kita semua merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Ada peristiwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Dan kemudian kita baru saja sekitar 40 hari yang lalu, kita merayakan kematian dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita mengenal dengan Paskah. Ada hari Natal, ada hari Jumat Agung dan kemudian Paskah. Dan hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus menyempurnakan, menyelesaikan semua pekerjaan Yesus ketika ia datang dari surga, turun ke dalam dunia. Lewat Natal, kemudian Jumat Agung, ia disalibkan dan dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan kita merayakan Paskah. Dan kenaikan Tuhan Yesus merupakan penyempurnaan dari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kemudian kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan kepada kita tiga hal yang penting untuk kita pahami pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, bahwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan peneguhan kepada kita semua, memberikan jawaban kepada kelompok-kelompok yang meragukan bahwa Yesus Kristus, ia benar-benar datang dari sorga. Ia benar-benar datang dari sorga. Ada kelompok-kelompok yang tidak mempercayai bahwa Yesus berasal dari sorga. Sama seperti beberapa orang Yahudi. Dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Bapak, Ibu, dan semua saudara, bukan hanya kelompok yang dicatat dalam
Injil Yohanes pasal 6, 41 dan 42 yang meragukan. Benarkah Yesus? Benarkah Mesias? Benarkah Isa? Itu datang dan berasal dari sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terangkatnya Yesus ke langit, ke sorga. Memberikan sebuah penegasan, memberikan sebuah pembuktian. Karena ia berasal dari sana. Dan kemudian ia kembali lagi ke sorga. Ada yang meragukan, benarkah Yesus dari sorga? Orang-orang Yahudi berkata, aku mengenal ibu dan bapaknya. Bagaimana mungkin ia berasal dari sorga? Mungkin orang berkata, bukankah ia anak Maria? Bapaknya bernama Yusuf. Bagaimana mungkin ia berasal dari sorga? Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, ia berasal dari sorga. Sebagaimana yang ia janjikan, sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi, bahwa ia akan datang ke dalam dunia untuk merebut kembali umat manusia yang dikasihinya, yang telah terjatuh ke dalam dosa, supaya ia dipulihkan dan diselamatkan kembali. Karena itu ia datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus menyatakan, sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi, bahwa ia benar berasal dari surga. Ia datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya, yaitu menjadi korban, sembelihan yang darahnya dipersiapkan untuk menghapus dosa siapapun yang mau percaya kepadanya. Di dalam ayat yang ke-62, Yohanes pasal yang ke-6, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Bapak, Ibu, dan semua saudara, kenaikan Tuhan Yesus menyempurnakan Natal, Jumat Agung dan Paskah. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga meneguhkan, menjawab keraguan banyak orang bahwa Yesus benar-benar berasal dari sorga. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang mendengar, saya ingin sampaikan, Yesus Kristus, ia benar berasal dari sorga. Ia datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi siapapun yang mau untuk diselamatkan, diampuni dosanya, dan kepadanya dianugerahkan kepastian kekal dalam hidup di dunia sampai nantinya. Kenaikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia berasal dari sorga, dan karena itu ia kembali ke sorga. Kalau terangkat ke atas ya udah pasti ya. Semua budaya mengakui bahwa sorga itu di atas gitu ya. Langit menggambarkan tentang sorga. Yesus Kristus terangkat ke sorga, meneguhkan, memberikan jawaban kepada semua pihak yang meragukan bahwa ia benar berasal dari langit, lahir lewat Maria, dan ia harus kembali ke surga, tempat di mana ia bermula. Jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, ia sebelumnya berada di langit. Bagian yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga memberitahukan kepada kita bahwa kita semua
bahwa kita semua juga akan sama terangkat ke sorga. Kalau Tuhan Yesus terangkat ke sorga, berarti kita juga semuanya akan terangkat ke sorga. Mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa Pak yang dimaksud dengan kita? 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib, di Golgota, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, maka kita semua yang percaya, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-15 ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan, yang kita ingat kembali pada hari ini, meneguhkan, memberikan jawaban atas keraguan sejumlah pihak tentang Yesus yang berasal dari sorga. Buat kita makin mantap, buat kita makin yakin bahwa Yesus memang berasal dari sorga. Ia datang ke dalam dunia karena kasih-Nya kepada kita semuanya. Yang kedua, seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, di ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa seperti Ia terangkat ke sorga, Ia juga akan kembali. Ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat Ia ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Kita juga akan sama seperti Yesus terangkat ke sorga. Kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Berasal dari sorga, datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya, menderita di kayu salib, di Golgota, lambungnya ditikam, darahnya tercurah, Ia mati, dan Ia dikuburkan, dan kemudian pada hari yang ketiga Ia bangkit. Siapapun yang percaya bahwa Yesus berasal dari sorga, oh Yesus datang ke dalam dunia, bahwa Yesus menyerahkan dirinya menjadi anak domba yang tiada bercacat celah, yang disembelih. Ia dikuburkan, Ia bangkit pada hari yang ketiga. Semua yang percaya pada waktunya, ketika Yesus datang kali yang kedua, kita akan juga sama-sama diangkat untuk jumpa dengan Dia di awan-awan dalam kemuliaan kekal sukacita selama-lamanya. Saya berharap Bapak Ibu yang mendengar semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Yang belum percaya, inilah waktunya. Percayalah bahwa Yesus Kristus yang hari ini dirayakan kenaikannya, Ia berasal dari sorga. Ia datang ke dalam dunia. Ia menyerahkan dirinya
menjadi korban sembelihan bagi penebusan manusia berdosa. Ia disalibkan, ia dikuburkan, ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan 40 hari kemudian ia terangkat ke sorga. Siapapun yang percaya. Pada waktu sangkakala berbunyi ketika ia turun kembali. Yang mati dibangkitkan dan diangkat. Yang masih hidup diubah dalam sekejap. Dan juga sama-sama diangkat untuk jumpa dengan Yesus di awan-awan dalam kemuliaan selama-lamanya. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Catat baik-baik, Yesus yang terangkat ke sorga, ia benar-benar berasal dari sorga. Saya harap tidak ada yang meragukannya. Karena ia berasal dari surga dan karena itu ia bangkit dan kemudian menyatakan kebangkitan, kemudian pada hari yang ke-40 ia kembali ke sorga. Di mana ia? Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-34, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus menyempurnakan Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Natal, Jumat Agung, Paskah, kalau nggak ada kenaikan, nggak sempurna. Kenaikan Tuhan Yesus menyempurnakan Natal, Paskah, dan juga kenaikannya. Kenaikan Tuhan Yesus meneguhkan, memberikan jawab siapapun yang meragukannya. Bahwa Yesus berasal dari sorga dan karena itu ia harus menyatakan kepada dunia kembali ke sorga. Kita yang percaya bahwa Yesus berasal dari sorga, kemudian menyerahkan diri, disalibkan, di Golgota, di kayu salib, mati, dan kemudian dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Kepada kita yang percaya itu, kita juga akan sama seperti dia, terangkat ke sorga. Yang mati dihidupkan kembali, diberi tubuh yang baru, diangkat ke sorga. Yang masih hidup sampai pada waktu itu, tubuhnya sekejap diubah. Dan kemudian juga sama-sama terangkat ke sorga. Untuk berjumpa dengan yang sudah terangkat pertama ke sorga, bertemu di awan-awan. Bagian yang ketiga, bahwa Yesus yang berasal dari sorga dan kembali lagi ke sorga, ia berada di posisi sebelah kanan Allah. Dan Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, ia yang pertama bangkit, kita juga akan bangkit. Ia yang pertama terangkat ke surga, kita juga akan sama terangkat ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita pun juga akan sama-sama duduk bersama dengan Dia. Sebab Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Roma pasal 12 ayat yang kelima. Kitab Roma pasal 12 ayat yang kelima. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kalau mau lebih tegas dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Sekali lagi siapa yang dimaksud dengan kamu semua?
yang percaya bahwa Yesus berasal dari sorga. Ia datang ke dalam dunia. Ia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia yang mau percaya kepadanya. Yang percaya bahwa ia berasal dari sorga, yang percaya bahwa ia disalibkan dan mati di kayu salib di Golgota. Dikuburkan bangkit pada hari yang ketiga, itu yang juga akan terangkat dan disebut dengan tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kristus digambarkan sebagai kepala dan kita adalah tubuhnya. Kepala itu bangkit yang pertama, maka tubuh juga akan sama, bangkit seperti kepala. Kepala itu terangkat ke sorga, tubuh juga akan terangkat ke sorga. Kepala itu duduk di sebelah kanan Allah, tubuhnya juga akan sama, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu kan nggak mungkin kan ya, kepala itu melupakan tubuhnya. Tubuh itu terpisah dari kepalanya tidak mungkin. Iya kan? Ini logika yang mudah kita pahami. Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Kepala itu bangkit yang pertama. Kita pun juga akan sama-sama bangkit. Kepala itu terangkat ke sorga. Kita pun akan sama terangkat ke sorga. Dan kepala itu duduk di sebelah kanan Allah. Maka kita sebagai anggota, kita juga sama. Akan sama-sama berada di sisi kanan Allah. Tentu dalam kemuliaan, dalam sukacita, dalam kekekalan. Yang berarti selama-lamanya. Kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara yang sudah percaya, tetap setia dan jangan pernah tergoyahkan. Yesus itu benar-benar dari surga. Karena itu ia kembali ke surga. Ia berasal dari sana dan karena itu ia juga kembali ke sana. Kita akan sama seperti kepala. Kita akan sama seperti Kristus. Kita juga akan terangkat ke sorga. Kalau mati duluan, nanti pada waktunya dibangkitkan. Bagaimana dengan tubuh yang hancur? Diberi tubuh yang baru. Namanya tubuh kemuliaan. Dan kemudian terangkat. Sama seperti Kristus terangkat. Yang masih tetap bertahan hidup sampai pada waktu sangkakala itu dibunyikan, tubuhnya dalam sekejap diubah. Kalau tanya kok bisa, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Iya kan? Tubuh diubah dalam sekejap dan bersama-sama dengan orang yang telah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, terangkat ke surga, jumpa dengan Kristus di awan-awan. Dan Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Allah, kita pun terangkat dan juga nanti akan bersama-sama duduk di sana. Kepada yang belum percaya, sederhana saja. Percayalah bahwa Yesus itu berasal dari surga. Ia datang ke dalam dunia menjadi juru selamat. Syaratnya tanpa syarat. Just percaya, hanya percaya. Percayalah bahwa Yesus berasal dari surga. Ia datang ke dunia. Ia datang untuk membawa sebuah misi menjadi penyelamat umat manusia dengan cara mengorbankan dirinya. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan pengorbanan darah. Darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang suci. Dan itulah ia memikul salib sampai di Golgota.
Ia disalibkan. Lambungnya ditikam dan dia kemudian mati. Ia berkata semuanya sudah selesai. Ia telah menyelesaikannya. Ia dikuburkan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian hari ini kita mengingatnya kembali terangkat ke sorga. Yang masih belum, sederhana saja percaya. Percayalah kepada Yesus. Dan sama seperti dia akan terangkat ke sorga, semua yang percaya juga akan terangkat ke sorga. Seperti dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga yang mulia. Semua yang percaya juga akan bersama-sama dengan dia di sana. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan semua saudara. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk karya keselamatan, pengorbanan. Terima kasih dengan darah-Mu Engkau membasuh kami sehingga kami kudus dan berkenan. Bersih dari noda dan suci dari dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala syukur bagi-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan berkatilah. Secara khusus dalam memerangi pandemik COVID-19. Dokter, suster, relawan, para tenaga medis, berkati mereka semua, para peneliti dalam bidang kedokteran, kesehatan. Tuhan berkati dan hikmat-Mu kiranya atas mereka. Berkati seluruh rakyat Indonesia, berkati kota-kota di Indonesia. Berkati kami semua. Umat-Mu Tuhan berkati. Cukupkan apa yang mereka perlukan dan berikanlah kesehatan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari sakit penyakit dan jauhkan dari pandemik, jauhkan dari COVID-19. Terima kasih, segala puji dan syukur bagi-Mu. Bapak, Ibu, dan semua saudara, mari angkat kedua tangan, tengadahkanlah ke atas, angkatlah wajah-Mu. Dan semua memandang kepada Tuhan, ia Tuhan yang peduli, ia Tuhan yang terus mengarahkan pandangannya dan memperhatikan kita semuanya. Ia ada di sisi kanan Allah dan ia mendoakan, saya mendoakan Bapak Ibu semuanya. Ia menghadapkan wajahnya dan dengan wajahnya ia menyinari kita dengan damai sejahtera. Dia disebut Immanuel, Tuhan yang ada dalam iman setiap orang yang percaya. Sekarang terima dengan percaya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah Kristus Yesus, tuntunan penyertaan, perlindungan dari Roh Kudus, menjadi bagian dalam setiap hidup kita, sekarang ini sampai Maranatha, sampai kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.